justru yang udah ada sekarang ini menurut gua justru kurang jujur. Sehingga makanya banyak orang yang gak suka sama gua karena apa? Terlalu jujur, jadinya kasar, jadinya serangan hujatan dan serangan kebencian. Sebenarnya bukan sama sekali. Sebenarnya itu lebih kayak ke menyadarkan. Jadi kalau misalkan lu batasi kata-kata A tidak boleh disebut, kata-kata B tidak boleh disebut, ini kita negara demokrasi, apa negara komunis, repot juga ya. Kalau dibatasi begitu, kita tidak bebas loh, repot. Tapi kan ibaratnya review ini kan nggak cuma baru-baru ini kan sudah lama ya, ibaratnya nggak cuma sebentar gitu. Tapi di ujuk-ujuk tiba-tiba kalau bilang membatasi, berarti menganggap bahwasanya review ini kayak nggak ada gitu, ibaratnya kayak bukan kesenjangan lagi yang di ini, berarti menganggap tidak ada dong. Betul, yes. Memang kita itu dianggap tidak ada. Food reviewer itu adalah level terendah dari content creator untuk Bepom sekarang ini. Jadi dia bukan hanya bilang bahwa ini kesenjangan, ini bilangnya bahwa you're nothing, lu nggak ada, lu sama sekali nggak ada di agenda gua gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada. Tapi intinya sekarang sebenarnya kita mau bantu, itu aja. Oke, masalah mau bantu itu. Kalau lu seandainya di hire atau katakanlah lu, ayo Kodlu sama Bepom kita sejalan yuk. Kamu dengan cara seperti ini sedang saya seperti ini. Mau nggak lo? Tapi kan di situ kan sekali lagi ada batasan. Oke, gini. Kalau lu bicara seperti itu, artinya adalah kita bergabung, bekerja sama, tapi ada garisannya. Oke, gue setuju. Kalau itu lu batasi, gue setuju. Kita rembukan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Itu gue sangat terbuka. Beda sama gini ya. Mulai sekarang lu tidak boleh ABC, tapi lu nggak kerjasama sama kita. Nah, gue nggak setuju. Tapi kalau misalkan oke, kita kerjasama yuk, lu bantu kita, tapi ada hal-hal yang boleh dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan. Oke, nah terlepas lu salah, lu benar, terlepas apapun itu, lu merasa gak sih dengan kejadian case gue ini ya memang pada akhirnya Bepom itu harus bangun, lembaga konsumen itu harus melek segala macam. Yes, betul banget. Menurut gue Bepom itu harus bangun dan harus ambil alih. Jangan sampai food reviewer kayak kita yang ambil alih. Akhirnya FYP-nya semuanya food reviewer, akhirnya banyak yang bingung gitu kan ya. Nah, menurut gua Bepom harus bangun, ambil alih, take control gitu. Nah itu Aku potong sebentar Bang. Ya. Atau kerjasama mungkin Bang, ibaratnya antara food reviewer dengan BPOM ini harus bersinergi Bang. Menurut gua memang akan lebih baik untuk kerjasama. Tapi sebagai institusi negara itu dia harus punya standar yang kuat. Take control dulu, habis itu baru kita kerjasama ya bagian ini, kita kerjasama ya bagian ini. Ya kan sama kayak kan negara ini kan dipimpin oleh presiden. Presiden itu punya mandat besar kan, dia take control dulu. Setelah dia take control itu baru kerjasama sama yang ini, kerjasama sama yang ini. Menurut gue Bepomnya itu harus sadar dulu apa yang harus dikerjakan, bangun dulu. Kalau misalkan masih tidur mau kerja sama apa ya? Jadi bangun dulu, sadar dulu. Setelah sadar, reach out ke kita. Mungkin anak-anak muda itu bisa bantu. Mungkin lebih banyak yang lebih pintar dari gue. Mungkin terkait konten yang cukup keras untuk mereview suatu masakan ataupun makanan, banyak yang mungkin bersuara gara-gara Koko nih ada beberapa yang tutup UMKM sendiri. Ya, gara-gara saking kerasnya ya. Seperti apa kok menanggapi desakan mungkin pabrik terkait UMKM beberapa yang sudah tutup? Ini tanggapannya simpel. Kayak mana? Lu tunjukin ke gua yang mana yang tutup? Tunjukin ke gua yang mana yang tutup. Tahu nggak yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah ini beritanya dipakai buat dia sendiri naik pamor. Oh ini hampir tutup karena di review Kodlu. Omsetnya naik 100 kali lipat, lu bilang tutup, apa yang tutup? Kayak mana lu bilang tutup? Mana buktinya tutup? Ada yang tutup nggak? Coba buktikan yang tutup yang mana gitu loh. Justru lo dimanfaatkan ya untuk mereka. Yes, dan gue nggak masalah dimanfaatkan. Karena menurut gue kalau misalkan lu bisa perbaiki di saat yang bersamaan, waktu orang beramai-ramai datang dan lu sudah perbaiki, lebih baik omset lu meningkat. Benar nggak? Jadi jangan bilang ini orang bikin orang jatuh, yang mana yang jatuh yang mana, yang tutup yang mana gitu. Tidak ada satupun yang konkret yang tutup. Yang ekspansi banyak.
Yang makin rame banyak, yang makin baik banyak, yang tidak membaik pun banyak, yang tidak berubah sama sekali pun banyak. Tapi yang tutup menurut gua itu berlebihan. Fake news. Kalaupun ada itu tuh datang dulu ya, Iya, tunjukin ya. iya. Dan lu bersedia untuk itu. Iya betul, datang coba. Kapan gue review lu dan apa yang terjadi? Ini sorry banget ya teman-teman. Misalkan gue punya restoran atau suatu establishment tempat makan ya, nggak usah restoran tuh nggak apa-apa. Datang nih food reviewer, kayak orang kayak gue, pas dia makan terus dia bikin videonya jelek, lalu gue tutup. Oke, variabelnya terlalu banyak untuk dibilang bahwa gue tutup gara-gara dia. Terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak. Kesatu, ini orang followernya 200 juta, sehingga semua orang tidak ada yang mau makan. Ya satu, berarti tidak ada orang follower 200 juta. Kedua, lu sendiri punya branding, positioning, dan produk. Apakah tidak punya orang yang mau makan produk lu? Karena saat ini banyak orang tua tidak nonton TikTok, tidak nonton Instagram. Orang tua gua nggak nonton TikTok, nggak nonton Instagram. Jadi orang-orang ini nggak datang ke tempat lu. Ini variabel X juga. Jadi kalau misalkan lu tutup, itu bukan gara-gara gua, itu gara-gara lu sendiri tidak bisa mengatur supaya tempat lu ini survive. Ini menurut gua. Kok dengan ini lagi juga ada juga yang menyangkut soal konten review lu selalu mungkin ada yang isi baut lah, yang isi itu lah. Itu secara skeptis mungkin orang kok tempatmu selalu ada nih kok. Awalnya gua itu mengalami semua sendiri. Kalau nggak gua alami, ya istri gua alami. Lalu 2024 kebanyakan yang mengalami bukan gua. Yang mengalami itu adalah konsumen yang tidak gua kenal, biasanya DM, biasanya reach out, biasanya kasih tahu. Nah, dari mungkin ya dari 100-200 1 atau 2 yang gua up. Jadi bukan gua yang alami setiap kali ada baut, ada apa. Kalau yang ada baut terakhir itu temennya temen gua, orang Singapura. Yang berikutnya lagi yang itu mantan pacarnya teman gua. Terus yang sebelum-sebelumnya yang ada kecoa lah, ada tikus lah, itu orang beritanya juga dia sudah up di sosial media dia sendiri. Lalu dia reach out ke gua, bang, gua up di sosmed gua, tapi nggak rame bang. Gua pengennya, terus gua tanya, biasanya gua tanya, objektifnya apa? Lu mau up story ini? Objektifnya saya sehat, enggak? Satu. Kedua, objektifnya saya tidak mau orang lain mengalami, bang. Nomor 3, objektifnya apa? Saya mau minta ganti rugi, bang. Ini nggak ada yang peduli sama saya sakit hati. Nah, jadi kalau kembali lagi, kalau perlindungan konsumen jalan, kalau BPOM jalan, ini nggak akan terjadi nih, ya kan? Nah, sekarang gue baju, abis itu gue dibully sama satu Indonesia ini. Menurut gue jadinya bingung gitu ya. Ya itu aja jawabannya. Bukan gue yang ngalami, banyak orang yang ngalami, mereka lapor ke gue. Kira lu yang ngantet. Kenapa? Lu yang ngantet. Tapi mau bantu tapi akhirnya ya lu kena impactnya ya Iya. bantu gue dibully, Iya. nggak dibantu ya ada hak pengen yang di up ini soalnya. Ya, terus terang ya, setelah kejadian yang terakhir ini, karena menurut gue ini udah kesekian kalinya gue dibully secara umum ya, 2023, 2024, dan sekarang 2025. Kayaknya gue akan stop ya. Kayaknya gue akan stop ya, karena ya hidup juga, kalau misalkan hidup gue diganggu, menurut gue akan diam aja sih. Silahkan menikmati. Kamu untuk mereview atau